Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Saya Nisa Kalis dengan NIM 0601232024. Saya dari kelas Ilmu Perpustakaan 1 semester 2. Di sini saya akan membahas apa yang saya pahami dengan geopolitik dan geostrategis dan bagaimana menurut saya sebaiknya negara memanfaatkan geopolitik dan geostrategis dalam menjawab tantangan zaman. Baik, sebelum saya membahasnya, saya akan menjelaskan apa itu geopolitik dan geostrategis. Pernahkah kalian mendengar istilah geopolitik dan geostrategi? Dua istilah tersebut biasanya digunakan dalam pembahasan mengenai politik luar negeri sebuah negara, karena keduanya berkaitan dengan faktor geografis dan memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan negara dalam keamanan kepentingan nasional. Geopolitik adalah studi tentang hubungan antara kekuatan politik di faktor geografis yang mempengaruhi hubungan internasional. Konsep ini terutama membahas peran dan posisi geografis suatu negara dalam menentukan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional. Faktor geografis yang dapat mempengaruhi geopolitik termasuk geografis, iklim, topografi, sumber daya alam, dan populasi. Studi geopolitik juga melibatkan analisis hubungan antara negara-negara dan organisasi internasional, serta interaksi antara kekuatan politik dan faktor geografis di level global. Sementara itu, geostrategi adalah konsep yang serupa dengan geopolitik, namun lebih fokus pada aspek strategis dalam hubungan internasional. Geostrategi nambah peran dan strategi yang digunakan oleh suatu negara dalam menghadapi lingkungan strategis yang kompleks. Konsep ini melibatkan analisis strategi militer dan keamanan nasional, dan bagaimana faktor geografis dapat mempengaruhi strategi tersebut. Beberapa faktor geografis yang dapat mempengaruhi geostrategi termasuk lokasi, batas-batas geografis, akses ke sumber daya alam, dan ketersediaan jalur perdagangan. Meskipun terkait dengan faktor geografis dan sering digunakan secara bergantian, geopolitik dan geostrategi memiliki perbedaan yang signifikan dalam konteks studi hubungan internasional. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, fokus utama. Fokus utama geopolitik adalah mempelajari faktor-faktor geografis yang mempengaruhi kebijakan luar negeri dan hubungan internasional suatu negara. Sementara itu, fokus utama geostrategi adalah bagaimana suatu negara merencanakan strategi dan taktik untuk mengatasi situasi strategis yang kompleks. Yang kedua, tujuan. Tujuan geopolitik adalah untuk memahami faktor-faktor geografis terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Sedangkan tujuan geostrategi adalah untuk merencanakan dan melaksanakan strategi keamanan nasional suatu negara dengan mempertimbangkan faktor-faktor geografis yang mempengaruhi situasi geografis. Yang terakhir, pendekatan analitis. Geopolitik cenderung menggunakan pendekatan analitis yang lebih luas dan abstrak, seperti mengidentifikasi pola geopolitik yang ada di dunia dan hubungan antara negara-negara. Sementara itu, geostrategi cenderung menggunakan pendekatan analitis yang lebih mendetail. Dalam menyelenggarakan negara Indonesia untuk mencapai berbagai tujuan negara, Indonesia harus memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak mudah terombang-ambing dalam perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan nasional tersebut. Dalam wawasan Nusantara terkandung konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang yang kini berkembang tidak saja secara fisik geografis, melainkan dalam pengertian secara keseluruhannya.
Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sesuai dengan geografis wilayah Nusantara. Dalam mencapai tujuan negara, wawasan Nusantara mengajarkan bagaimana pentingnya persatuan dan kesatuan dalam segala aspek kehidupan bangsa dan negara dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara diantaranya yaitu wilayah atau geografi yang menyangkut asas kepulauan Indonesia, konsepsi tentang wilayah lautan, karakteristik dan wilayah Nusantara, serta faktor geopolitik dan geostrategi. Dari buku kewarganegaraan yang saya baca, saya memahami bahwa geopolitik dan geostrategi merupakan konsep yang saling terkait, memiliki peran penting dalam memahami hubungan internasional. Geopolitik merupakan studi tentang pengaruh faktor geografis terhadap politik dan hubungan antar negara. Fokusnya pada bagaimana lokasi, sumber daya alam, dan karakteristik geografis suatu negara yang mempengaruhi kebijakan luar negeri, kekuatan militer, dan hubungan internasionalnya. Sedangkan strategi merupakan penerapan prinsip-prinsip geopolitik untuk mencapai tujuan politik dan keamanan nasional. Fokusnya pada bagaimana negara memanfaatkan faktor geografis untuk membangun strategi militer, ekonomi, dan diplomatik yang efektif. Dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, negara memanfaatkan konsep geopolitik dan geostrategi secara bijaksana. Negara perlu membangun hubungan internasional yang seimbang dan saling menguntungkan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan global. Negara perlu memanfaatkan kekuatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun pengaruh di dunia internasional. Negara perlu mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan konektivitas, memperkuat keamanan siber, dan mendorong inovasi. Negara perlu mempromosikan diplomasi dan kerjasama internasional untuk menyelesaikan konflik, mengatasi masalah global, dan membangun tantangan dunia yang lebih adil dan damai. Negara perlu memperkuat diplomasi budaya untuk mempromosikan nilai-nilai nasional, memperkuat identitas nasional, dan membangun hubungan yang lebih erat dengan negara-negara lainnya. Bagaimana negara memanfaatkan geopolitik dan geostrategi? Negara dapat memanfaatkan geopolitik dan geostrategi untuk yang pertama, untuk memperkuat keamanan nasional. Dengan memahami posisi geografisnya, negara dapat merumuskan strategi pertahanan yang efektif untuk melindungi wilayah dan kepentingan nasionalnya. Yang kedua, meningkatkan kekuatan ekonomi. Negara dapat memanfaatkan lokasi strategisnya untuk menarik investasi asing, mengembangkan perdagangan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, membangun hubungan internasional. Pemahaman tentang geopolitik dan dapat membantu negara dalam membangun hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga dan negara-negara di dunia. Yang keempat, memperoleh keuntungan diplomatik. Dengan memanfaatkan keunggulan geografisnya, negara dapat memperoleh keuntungan diplomatik dalam negosiasi internasional. Dari hasil jawaban yang saya bersumber artikel dan buku kewarganegaraan, dapat disimpulkan bahwa geopolitik dan geostrategi merupakan konsep penting dalam memahami hubungan internasional dan membangun strategi nasional yang efektif. Negara perlu memahami berbagai perspektif geopolitik dan geostrategi seperti neoliberalisme, kritis, dan postmodernisme untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Negara perlu juga
memanfaatkan faktor geografis, kekuatan ekonomi, teknologi informasi dan komunikasi, diplomasi, dan kerjasama internasional untuk membangun hubungan internasional yang seimbang dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sekian dari video saya mengenai geopolitik dan geostrategi. Saya Nisa Kalis, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, sampai berjumpa kembali.